Di balik peristiwa penyanderaan pilot Susi Air, mengapa pemerintah belum bisa membebaskan sandera? Melansir dari intisarionline.com, sudah 5 bulan sejak pilot Susi Air, Philips Mark Mehartens, disandera oleh kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua. Pesawat Susi Air yang dikemudikan oleh Philips dibakar oleh KKB setelah mendarat pada tanggal 7 Februari tahun 2023. Hingga saat ini, Philips masih disandera oleh KKB dan belum ada tanda-tanda pembebasannya. Mengapa pemerintah belum bisa membebaskan pilot Susi Air yang disandera? Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini? Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembebasan Philips. 1. Keselamatan korban dan warga sipil. Pemerintah dan aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan negosiasi untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Pemerintah juga tidak ingin menimbulkan konflik baru dengan masyarakat Papua yang mungkin simpatik dengan KKB. Selain itu, kondisi geografis Papua yang berbukit-bukit dan berhutan juga menyulitkan operasi militer untuk mengejar KKB. 2. Tuntutan KKB. KKB yang menyandera Philips memiliki tuntutan politik, yaitu Papua Merdeka. KKB juga meminta tebusan sebesar 5 miliar rupiah untuk melepaskan Philips. Pemerintah menolak tuntutan tersebut karena bertentangan dengan kedaulatan negara dan hukum. Pemerintah juga tidak mau memberi kesan bahwa penyanderaan bisa menjadi cara untuk mendapatkan uang atau keuntungan politik. 3. Sikap Selandia Baru. Philips merupakan warga negara Selandia Baru yang bekerja sebagai pilot Susi Air. Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk menangani kasus ini. Namun, sikap Selandia Baru dinilai kurang proaktif dan ngotot untuk membantu pembebasan Philips. Selandia Baru hanya mengandalkan diplomasi dan tidak mau campur tangan dalam urusan internal Indonesia. 4. Peran Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM perwakilan Papua ditunjuk sebagai salah satu negosiator untuk membantu pembebasan Philips. Komnas HAM memiliki akses komunikasi dengan KKB dan berusaha membujuk mereka untuk melepaskan Philips secara damai. Namun, peran Komnas HAM juga menuai kritik dari sebagian pihak yang menilai bahwa Komnas HAM hanya mengkritik aparat keamanan ketika melakukan tindakan di Papua, tetapi tidak berani menegur KKB yang melanggar hak asasi manusia. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembebasan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB di Papua. Pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara-cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Presiden Joko Widodo sendiri telah menyatakan bahwa pemerintah tidak diam dan selalu menerima laporan perkembangan kasus ini. Presiden Jokowi langsung pimpin rapat terbatas di Papua. Sudah 5 bulan pilot Susi Air disandera KKB. Melansir dari tribunmedan.com, Presiden Joko Widodo, Jokowi, langsung memimpin pertemuan rapat terbatas di Papua membahas penyanderaan pilot Susi Air Philips Mehartens oleh kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri Papua Street Carnival di Jayapura, Papua, pada Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023. Tadi malam pun kami sudah rapat juga. Enggak bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak tinggal diam terhadap penyanderaan yang telah berlangsung kurang lebih 5 bulan tersebut. Upaya yang telah dilakukan pemerintah sekarang ini tidak bisa diungkap ke publik. Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat, tetapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan, kata Presiden Jokowi. Terkait dugaan adanya pihak asing mendukung KKB di Papua, Presiden Jokowi mengatakan telah berbicara dengan pihak Australia dan Papua Nugini dalam kunjungannya beberapa hari lalu. Dengan kunjungan tersebut diharapkan dapat meredam konflik. Saya sudah berbicara dari hati ke hati, informal baik kepada Australia maupun kepada Papua Nugini, dan kita harapkan dengan 2 kunjungan yang telah kita lakukan itu bisa meredam konflik-konflik keinginan-keinginan, katanya. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pihaknya masih dalam proses bernegosiasi dengan KKB pimpinan Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air Philips Max Mehartens yang disandera. Menurutnya,
Pihaknya kini dalam proses memenuhi permintaan KKB pimpinan Egyanus Kogoya yang meminta tebusan uang sebanyak 5 miliar rupiah sebagai syarat melepas pilot Philips. Yaitu semua masih dalam proses, kata Mahfud saat ditemui di Hotel JS Luansa, Jakarta, Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Mahfud menuturkan bahwa hal yang menjadi fokus pemerintah adalah keselamatan pilot Susi Air. Tak hanya itu, ia juga meminta tidak ada campur tangan asing dalam kasus tersebut. Yang penting satu pilot itu harus selamat. Yang kedua, TNI Polri bertindak profesional. Yang ketiga, tidak boleh ada campur tangan asing, campur tangan negara lain dalam kasus ini. Itu prinsipnya. Sekarang terus berproses, jelasnya. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Polda Papua mengungkap bahwa KKB pimpinan Egyanus Kogoya meminta tebusan uang sebanyak 5 miliar rupiah sebagai syarat melepas pilot Philips. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi dengan proses negosiasi. Sebetulnya terkait hal itu Pemda Papua sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egyanus Kogoya, kata Beni. Minggu tanggal 2 Juli tahun 2023. Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan dan bahan medis, ucap Beni. Menurut Beni, pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan uang tebusan agar pilot Susi Air dapat dikembalikan dalam kondisi sehat. Waktu itu permintaannya sebesar 5 miliar rupiah. Nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB Egyanus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami, kata Beni. Selandia Baru dinilai harus punya andil. Diketahui, sudah 5 bulan Kapten Philip disandera kelompok pimpinan Egyanus Kogoya. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Selandia Baru tidak boleh abai akan nasib warga negaranya yang disandera KKB Papua.